Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Artinsta Rahayu dari Prodi S1 Farmasi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis pada tumbuhan. Metamorfosis yang saya jelaskan yaitu tentang duri atau spina. Duri atau spina merupakan metamorfosis bagian-bagian pokok tumbuhan. Oleh karena itu, biasanya sukar ditanggalkan, dan bila ditanggalkan, akan menyebabkan luka atau meninggalkan bekas luka pada tanaman tersebut. Menurut asalnya, duri atau spina dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Duri dahan atau spina caulogenum, yaitu merupakan penjelmaan cabang atau dahan, contoh pada tanaman bunga kertas atau bougainville. Yang kedua, duri daun atau spina pulogenum, yaitu penjelmaan dari daun, contohnya pada tanaman kaktus. Yang ketiga, duri akar atau spina rhizogenum, yaitu akar yang menjadi keras dan mempunyai ujung-ujung yang tajam, contoh pada tanaman gembili. Yang keempat, yaitu duri daun penumpu atau spina stipulogenum, yang berasal dari daun penumpu, contoh pada susuru. Saya mengambil contoh pada tanaman kaktus. Pada tanaman kaktus mengalami metamorfosis pada daunnya yang berubah menjadi duri atau spina pulogenum. Hal ini disebabkan karena habitat aslinya berada di gurun. Dan untuk mengurangi penguapan, maka daun pada kaktus bermetamorfosis menjadi duri. Sedangkan untuk menyimpan cadangan air atau makanan, tanaman kaktus menyimpannya di dalam batang. Ini ada tanaman kaktus, dan yang kecil-kecil ini duri, yaitu merupakan daun yang berubah menjadi duri. Selanjutnya, metamorfosis pada kacang hijau. Metamorfosis tumbuhan kacang hijau. Fase pertumbuhan kacang hijau dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase perkecambahan, pola pertumbuhan, ukuran benih, fase pertumbuhan vegetatif, fase berbunga, dan yang terakhir, fase pertumbuhan polong dan pengisian biji. Ini contoh metamorfosis tumbuhan kacang hijau. Yang pertama, fase perkecambahan. Ini merupakan fase awal dari urutan pertumbuhan kacang hijau tersebut, di mana akan terdapat proses perkecambahan dalam beberapa hari. Jika bibit ditanam dengan kondisi yang baik, biasanya proses perkecambahan ini hanya memerlukan waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Seperti ini contohnya. Yang kedua, pola pertumbuhan. Kacang hijau memiliki pola pertumbuhan yang berupa tipe epigel atau pola pertumbuhan tanaman yang akan mendapati pemanjangan hipkotil memanjang dan pada akhirnya akan menarik kotiledon menuju permukaan tanah. Ini contoh dari pola pertumbuhannya. Selanjutnya, ukuran benih. Benih kacang hijau ini memiliki simpanan berupa protein, mineral, lemak, dan karbohidrat, di mana nantinya segala jenis zat ini adalah zat yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhannya. Ini akan menjadi cadangan energi bagi benih atau embrio untuk melakukan proses perkecambahan, di mana ada hipotesis bahwa ukuran benih yang lebih besar akan mengandung lebih banyak cadangan energi dan juga memiliki embrio yang lebih besar juga. Selanjutnya, fase pertumbuhan vegetatif.
Pertumbuhan vegetatif ini akan berlangsung semenjak pertumbuhan kecambah hingga adanya pertumbuhan bunga. Biasanya akan berlangsung setelah lebih kurang 6 minggu setelah adanya penanaman benih. Selanjutnya, fase berbunga. Ini merupakan fase di mana pembentukan bunga terjadi. Penyerbukan akan terjadi setelah bunga pertama pada kacang hijau telah muncul, di mana proses pembuahan akan dilanjutkan jika penyerbukan berhasil. Pembentukan polong adalah lanjutan dari adanya proses pembuahan. Ini dia contoh fase berbunga. Selanjutnya, fase pembentukan polong dan pengisian biji. Polong akan berbentuk jika penyerbukan berhasil, di mana ukuran pertumbuhan dari kacang hijau akan mencapai titik tertentu DNA menghasilkan polong. Selama adanya proses pembentukan polong ini akan disertai proses pembentukan serta pengisian biji. Dan ketika polong telah mencapai ukuran maksimumnya, maka pematangan biji akan segera terjadi. Proses pematangan ini sendiri akan ditandai dengan adanya perubahan warna pada polong kacang hijau tersebut. Perubahan warna ini umumnya berupa hijau ke hitam, dan ini juga menandakan siap panen. Saya akan membahas tentang metamorfosis pada tumbuhan jahe ya. Kita masuk ke metamorfosis pada tumbuhan jahe. Pada pertumbuhan jahe ini dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah fase pertunasan, yang kedua adalah fase bibit, yang ketiga adalah fase pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir adalah fase rimpang tidur. Oke, masuk ke fase yang pertama yaitu fase pertunasan. Jadi pada fase ini biasanya ada di penjual benih. Fase ini tidak langsung ditanam, melainkan dieramkan atau didiamkan dan dikecambahkan terlebih dahulu. Lama fase pertunasan atau perkecambahan kurang lebih 50 hari ya. Ini termasuk masa pemeraman. Ke fase yang kedua yaitu fase bibit. Fase bibit diawali dari mulai pembukaan daun pertama hingga terbentuk daun anakan baru. Fase ini juga sering disebut dengan fase garpu 3 lapis. Fase ini biasanya 60-70 hari setelah penanaman. Penelitian menyebutkan bahwa pertumbuhan akan mencapai 1-1,5 cm per hari. Selanjutnya kita masuk ke fase pertumbuhan, perkembangan, dan rimbang tidur. Pada fase ini dibagi menjadi dua ya, yaitu fase pertumbuhan cepat atau mature stage. Pada fase ini, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan waktu 70-80 hari setelah fase bibit. Fase ini akan membentuk tunas dan anakan baru. Rimpang jahe mulai membentuk percabangan baru. Yang kedua yaitu fase perkembangan rimpang atau rhizome expansion stage. Ketika percabangan rimpang sudah banyak, fase selanjutnya adalah perkembangan dan pembesaran rimpang. Jangkar rimpang sendiri adalah batang jahe yang ada di dalam tanah. Rimpang juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Setelah fase 2 tadi, fase rimpang yang terakhir adalah fase rimpang tidur. Fase ini merupakan fase di mana rimpang yang sudah beranak banyak menjadi rimpang tua dan siap panen. Selanjutnya, metamorfosis tumbuhan paku. Pengertian tumbuhan paku. Paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak, tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan. Metamorfosis yang terjadi pada tumbuhan paku antara lain: yang pertama, metagenesis. Pada tumbuhan paku bermula dari spora, kemudian membentuk protalus atau protalium, gametofit dalam jumlah yang besar. Setelah itu, pada tahap selanjutnya, gametofit ini akan terbagi dua,
yakni archegonium yang kemudian akan menjadi sel telur dan antheridium yang kemudian akan menjadi spermatozoid. Kemudian, sel telur dan spermatozoid akan membentuk beberapa zigot dalam jumlah yang bisa dibilang cukup besar. Tahap selanjutnya yakni menjadi sporofit dan kemudian akan membentuk sporangium dalam jumlah yang bisa dibilang besar juga. Terakhir adalah tahap spora, yang dimana pada siklus metagenesis paku akan berputar seperti halnya bagan skema berikut ini. Ini adalah contoh bagan skema metamorfosis tumbuhan paku. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.